Membayar zakat fitrah dalam bentuk uang itu lebih maslahat daripada membayar zakat fitrah dengan beras. Menimbang bahwa kebutuhan fakir miskin tidak hanya terbatas pada makanan pokok, namun juga ada kebutuhan lain seperti pakaian, sewa rumah, listrik, dan lain sebagainya. Dalam video kali ini kita akan bahas sejauh mana pernyataan ini sesuai dengan dalil-dalil terkait zakat fitrah, serta penerapannya agar sesuai dengan maqasid syariah. Sebelum membahas dalil, saya mau luruskan terlebih dahulu bahwa di dalam literatur fikih klasik, zakat fitrah itu disebut dengan zakatul fitr. Dan al-fitru itu secara bahasa artinya adalah berbuka puasa. Maka Idul Fitri artinya adalah hari raya berbuka. Dan zakat fitri juga artinya sebenarnya adalah zakat berbuka. Memang, al-fitrah juga memiliki akar kata yang sama dengan kata al-fitru yang bisa diartikan sebagai fitrah, bersih, dan juga suci. Dari penamaan ini saya harapkan kawan-kawan bisa lebih memahami kenapa dalil-dalil mengenai zakat fitrah itu pasti selalu berbentuk makanan. Karena tujuannya adalah menjamin kebutuhan paling pokok dari yang pokok bagi seorang manusia, terutama fakir miskin, dapat terpenuhi di hari raya, yaitu makanan. Di antara dalil yang paling masyhur mengenai zakat fitrah adalah hadis muttafaq alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadana 'alan nas sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitr dari bulan Ramadan atas manusia. Satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum atas setiap orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin. Kalaupun akan dibandingkan dengan dalil lain seperti hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, maka kita akan temukan juga bahwa zakat fitrah itu memang dikeluarkan dalam bentuk makanan, yaitu gandum, zabib atau kismis, kurma, bahkan bisa juga keju. Jika semua dalil menunjukkan bahwa zakat fitrah itu dibayar dalam bentuk makanan, lalu bagaimana bisa muncul pendapat yang membolehkan zakat fitrah itu dibayar dengan uang? Landasan berpikirnya sebenarnya seperti ini. Saat seorang mustahik mendapatkan zakat yang cukup banyak berbentuk makanan, maka makanan itu sudah menjadi hak miliknya sehingga ia boleh menjual makanan tersebut. Dan uangnya bisa ia pakai untuk kebutuhannya yang lain selain makanan. Jika ujung-ujungnya makanan pokok tadi akan diuangkan juga, tentu lebih baik jika dari awal muzaki sudah memberikan uang kepada mustahik, sehingga lebih simpel dan praktis. Toh, maslahat orang miskin juga tetap terpenuhi dengan cara ini. Sebenarnya jika kita hanya memandang maqasid, maka pandangan ini boleh jadi dianggap sebagai pandangan yang lebih kuat. Tapi jangan lupa bahwa syariat kita tidak hanya memandang maqasid, tapi lebih dahulu menganggap penting wasilah. Misalnya, dalam transaksi ribawi, jika emas 10 gram dibargain dengan emas 5 gram secara langsung, maka itu namanya riba fadl. Solusinya adalah emas 10 gram itu dijual terlebih dahulu, kemudian barulah uang hasil penjualannya itu dipakai untuk membeli emas 5 gram. Walaupun ujung-ujungnya emas 10 gram dan emas 5 gram itu berpindah kepemilikan, namun dengan cara ini kedua orang yang berakad terlepas dari riba. Beda prosedur, beda hukumnya, walaupun hasil akhirnya sama. Begitu pula dengan zakat. Walaupun ujung-ujungnya mustahik juga akan menguangkan makanan zakat fitrah tersebut, bukan berarti dengan membayarkan uang sebagai zakat fitrah kita sudah menggugurkan kewajiban. Sebab secara teks zakat fitrah itu tetap harus dikeluarkan dalam bentuk makanan. Maka kita harus mencari cara agar maqasid syariah tetap tersampaikan tanpa mengabaikan prosedurnya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan disclaimer bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah pandangan yang paling rajih menurut saya. Di luar sana boleh jadi ada ulama yang punya pandangan berbeda dan bagi saya itu tidak masalah. Kawan-kawan silahkan ikuti pandangan mana yang memberikan ketenangan batin dalam mengamalkannya. Yang penting kita beramal mengikuti ulama kredibel, bukan sekedar menerka-nerka sendiri.
Solusi agar maqasid tetap tercapai dengan memperhatikan prosedur yang pertama adalah muzaki menyerahkan uang tunai kepada mustahik sembari mengakadkan kepada mustahik untuk membeli makanan pokok sebagai zakat dari muzaki. Contoh praktiknya, Zaid menyerahkan uang kepada Amru sembari berkata, "Saya serahkan uang ini kepada engkau untuk membeli beras sebanyak 3,2 liter sebagai zakat fitrah saya untuk engkau." Cara ini tetap punya kelemahan, terutama bagi kalangan ulama yang melarang dua akad terjadi pada satu objek atau satu subjek merangkap dua peran. Dalam hal ini, Amru selain menjadi mustahik, ia juga menjadi wakil muzaki dalam membeli dan menyalurkan zakat. Makanya barangkali solusi kedua bisa kita jadikan sebagai jalan keluar, yaitu muzaki mendatangi rumah mustahik, kemudian minta mustahik tersebut menghadirkan beras yang dia punya, sesuai dengan jumlah zakat yang akan dibayar oleh seorang muzaki. Kemudian si muzaki membeli beras tersebut dan langsung menyerahkan beras tersebut kepada mustahik sebagai zakat fitrah. Contoh praktiknya, Zaid ingin membayar zakat fitri, kemudian ia mendatangi rumah Amru. Ia pun meminta Amru menghadirkan 3,2 liter beras milik Amru. Kemudian ia beli beras itu dari Amru seharga 100 ribu rupiah misalkan. Setelah itu Zaid menyerahkan beras tadi kepada Amru sebagai zakat fitrahnya sendiri. Dengan cara ini maka Amru sebagai mustahik mendapatkan uang sebanyak 100 ribu. Sedangkan Zaid pun tetap melaksanakan zakat fitrah sesuai redaksi hadis, yaitu dengan makanan pokok. Maslahat tercapai, namun prosedur juga tidak terabaikan. Oh iya, solusi ini hanya berlaku untuk kawan-kawan yang membayar zakat fitrah sendiri. Jika zakat fitrah itu dibayar melalui amil zakat ataupun panitia zakat, maka amil serta panitia harus memastikan betul bahwa zakat tadi disalurkan secara sah. Jangan mengajukan diri sebagai amil ataupun panitia jika tidak punya pengetahuan yang proporsional tentang fikih zakat. Boleh jadi di antara kawan-kawan ada yang berpikiran bahwa solusi ini adalah solusi yang ribet. Tapi saya perlu tegaskan bahwa agama ini memang berisi aturan-aturan yang ribet, tapi memiliki hikmah yang boleh jadi dapat kita singkap ataupun tidak. Seperti solusi agar terhindar dari riba yang tadi sudah kita sampaikan. Atau bagaimana ribetnya menghindarkan diri dari najis. Dalam bahasa Arab, keribetan dan beban itu disebut dengan taklif. Dan memang agama kita berisi dengan taklif untuk menguji apakah kita ini memang hamba Allah atau sekedar ciptaan Allah. Saya juga sudah sampaikan tadi, jika kawan-kawan ingin membayar zakat fitrah secara langsung dengan uang, maka tetap ada ulama yang memperbolehkan hal tersebut dan kawan-kawan boleh juga mengamalkan fatwa tersebut. Tapi ada hal yang harus kawan-kawan pertimbangkan ketika ingin membayar zakat fitrah dengan uang. Apakah kawan-kawan yakin bahwa uang tersebut akan dipakai untuk membeli kebutuhan pokok? Jika ternyata uang tersebut dipakai untuk membeli sesuatu yang tidak berguna, seperti rokok atau upgrade gadget, atau bahkan sesuatu yang diharamkan, apakah zakat tadi sudah tersampaikan? Begini kawan-kawan, kita hidup di tengah-tengah komunitas yang tidak bijak secara finansial. Banyak laki-laki dewasa yang lebih memilih rokok dan nongkrong, padahal nafkah keluarganya belum tuntas. Banyak anak-anak yang rela menahan lapar asal bisa membeli kuota. Kita hidup di tengah orang-orang yang tidak paham mana kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Bahkan di tengah krisis ekonomi seperti sekarang pun, orang-orang masih bisa membeli tiket konser. Belum lagi maksiat saat ini sudah diobral dengan harga murah. Tua, judi, prostitusi. Kawan-kawan boleh berpikir bahwa maslahat akan lebih terwujud jika mustahik mendapatkan uang. Namun dengan kondisi umat saat ini, menurut saya membayarkan zakat fitrah dengan uang justru akan menyebabkan mafsadat. Hal yang juga harus kita sama-sama tahu, bahwa zakat itu bukan cuma zakat fitrah. Ada juga zakat mal yang wajib dibayarkan dari tabungan, perdagangan, peternakan, pertanian, tambang, dan seterusnya. Jika semua zakat ini terkelola dengan baik, tentu kita bisa menuntaskan banyak permasalahan ekonomi umat. Tapi untuk zakat fitrah, jangan sampai kita lupakan bahwa tujuan utamanya memang adalah agar orang miskin tidak kelaparan di hari raya. Dan jika ada orang miskin yang tidak menghargai betapa berharganya makanan pokok, maka kita perlu bertanya, memangnya siapa dia dibandingkan dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang tidak menyimpan emas dan perak,
namun menyimpan makanan pokok sebagai persiapan untuk menghadapi paceklik. Jangan sombong.